Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Ide ini menjadi berarti bagi orang Kristen mula-mula yang mengalami penganiayaan dan pergumulan, ketika mereka mengetahui bahwa akan ada pertolongan dari Tuhan. Hal ini nyata lewat perpaduan antara perahu dan pelangi. Disinilah janji Allah tentang pertolongannya mendapatkan penekanan yang kuat. Pelangi melambangkan kesetiaan Allah atas janjinya untuk memelihara bumi, khusus gereja dan orang-orang percaya. Burung merpati dengan ranting zaitun di paruhnya mengungkapkan tentang janji keselamatan dan kehidupan dari Allah melalui Roh Kudus yang akan terus menyertai sampai ke tempat tujuan. Jadi, sekalipun gereja mengalami berbagai ancaman, goncangan, dan cobaan, gereja akan tetap hidup di dalam dan oleh janji Allah tersebut di dalam Kristus melalui Roh Kudus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri bersama untuk menyambut Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tahbiskan ibadah kita pada Minggu pagi hari ini
dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing pada pagi hari ini diambil dari kitab Titus pasal ketiga ayat yang ke-7 yang menyatakan supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat dengan rasa sesal dan malu, dengan kerendahan hati, mari kita mengaku akan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah sumber kasih, karunia, rahmat, dan berkat, kami datang ke kehadirat-Mu yang kudus, bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang tak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Kami sangat menyadari bahwa hidup ini berasal dari-Mu, ya Tuhan. Pengasihan-Mu lah yang membuat kami dapat menjalani hari-hari dengan keikhlasan dan kesanggupan untuk berbuat. Ketika kami menoleh pada waktu yang telah berlalu, kami pun sadar dan mengaku segala dosa, kekeliruan, dan kelalaian kami. Terkadang tutur dan laku kami kasih jalan dengan firman-Mu, ya Tuhan. Pertengkaran dan perselisihan masih mewarnai hari-hari kami. Egoisan dan kesombongan terus beriringan dalam langkah kami. Masih terasa sulit untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Ya Tuhan, terhadap semua perdosaan ini, kami memohon, ampunilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu, ya Allah. Baharuilah hidup kami dalam Roh-Mu yang kudus, di dalam rahmat-Mu, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus kami disanggupkan untuk bersyukur atas kasih, setia, dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami.
mampukan kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup ini. Kiranya melalui kasih hidup kami yang dibarui, banyak orang akan memuji dan memuliakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitahukan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru yang tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17 yang menyatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah, hormatilah semua orang, kasihanilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Bapak Ibu, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab pada minggu pagi hari ini diambil dari kitab 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Sebelum kita membaca Alkitab,
Mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, berkatilah kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu untuk membicarakan tentang firman-Mu dengan benar dan seturut dengan kehendak-Mu. Sehingga apa yang kami baca, kami dengar adalah kebenaran tentang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari kitab 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17 yang menyatakan, Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam. Bapak Ibu jemaat, ini adalah yang pertama kali saya berdiri di mimbar ini. Mimbar besar ini untuk membicarakan tentang firman Tuhan. Pasti Bapak Ibu tahu apa perasaan saya saat ini. Bermacam-macam rasa nano-nano, banyak sekali perasaan, banyak grogi, takut, macam-macam. Tadi malam Ibu Pendeta datang ke rumah saya. Ternyata Ibu Pendeta tidak tahu bahwasanya hari ini adalah hari pertama saya naik ke mimbar besar. Dikiranya saya sudah sering
untuk berkhotbah di mimbar ini. Makanya dia datang ke rumah, dia mengajak saya untuk berdoa. Jadi doanya itu sama seperti Rasul Paulus yang menyurati Timotius seperti bacaan kita pada saat ini, untuk mendukung saya supaya kuat untuk memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi itulah tugas dan tanggung jawab sebagai presbiter, sebagai pelayan gereja. Saya harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada seluruh jemaat dan seluruh orang yang ada di sekitar saya. Sama juga seperti Bapak Ibu juga punya tanggung jawab yang sama untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi dengan cara yang berbeda. Kalau kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan menyampaikannya mungkin lewat khotbah, lewat khotbah di pelkat-pelkat atau di kategori keluarga, di ibadah keluarga sektoral. Tapi Bapak Ibu berbeda dengan caranya masing-masing untuk menyampaikan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu dapat disampaikan juga dengan perilaku kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena dengan anugerah Tuhan kita boleh tiba di tempat ini, di tempat yang kita katakan rumah Tuhan, rumah yang suci. Kenapa kita bersyukur? Karena ada banyak orang yang sampai saat ini sangat sulit untuk mencapai tempat ini. Ada banyak permasalahan orang. Ada yang karena sakit, ada yang karena pekerjaan, ada problema kehidupan, dan ada banyak permasalahan yang menghalangin orang untuk tiba di tempat ini, untuk kita seperti kita beribadah kepada Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang patut bersyukur karena pada pagi hari ini kita boleh tiba di sini dan boleh kita beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diberi judul oleh GPIB, Kasih Karunia yang Memerdekakan. Sebenarnya judul ini sudah kita jalani pada saat ini, yaitu karena kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Pagi ini kita boleh merasakan suatu kondisi merdeka dari segala sesuatu. Diberikan karunia merdeka, dan kita sama-sama boleh beribadah, mengekspresikan kemerdekaan ibadah kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dan mengenai bacaan Alkitab seperti pemahaman dari SGDK atau Sabda Guna Krida, itu buku tuntunan bacaan harian untuk para majelis. Kalau untuk jemaat dibagi SBU, Sabda Bina Umat yang dibagikan kepada kita periode 2 bulanan. Bahwa Rasul Paulus yang pada saat itu berada di Makedonia mengirim surat kepada Timotius yang pada saat itu sedang berada di kota Efesus. Surat itu sama dengan doa Ibu Pendeta tadi malam kepada saya, untuk menguatkan, untuk support, memberi semangat kepada Timotius yang berada di kota Efesus. Karena seperti yang kita tahu, Efesus adalah suatu kota besar pada saat itu, di mana kota besar yang maju dalam perekonomiannya. Nah, ini adalah salah satu motif mengapa surat itu sampai kepada Timotius, karena kota Efesus adalah kota yang besar, di mana kota yang besar sangat tidak kondusif bagi seorang muda seperti Timotius. Di mana
pada saat itu ajaran-ajaran sesat baru masuk, ajaran-ajaran baru, dan juga godaan-godaan kota besar yang pada saat itu dapat mempengaruhi Timotius muda. Makanya surat itu disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita agak menarik ke belakang, refleksi tentang Paulus, sewaktu masih bernama Saulus, beliau ini adalah seorang yang kejam, adalah seorang yang jahat. Sebelum menjadi Rasul Tuhan, beliau ini selalu mengejar-mengejar pengikut Kristus, menganiaya, bahkan membunuh mereka. Tetapi dengan kemurahan kasih Tuhan, kasih Allah kepada Saulus kemudian menjadikannya Paulus menjadi contoh kepada kita tentang teladan, kasih dan semangat untuk melayani, memberitakan Injil kepada semua orang. Kini di dalam suratnya yang menjadi bacaan kita, ingin menyatakan kesaksiannya bagi Timotius. Pada ayat yang ke-12 dikatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan itu kepadaku. Sebagai bukti dari suatu tindakan adalah bersyukur kepada Tuhan yang mempercayakan pelayanan kepadanya. Sebenarnya Tuhan dapat saja memilih pelayannya dari berbagai kalangan. Bisa saja dari anak-anak, anak muda, orang tua, orang lansia. Tetapi dalam konteks bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini membicarakan tentang pelayanan yang diingini Tuhan Yesus itu sejak dari saat dia berusia muda. Maka bacaan kita tentang Rasul Paulus yang mendidik Timotius sebagai pelayan Tuhan. Pada ayat 13, 14, dan 15 kita bisa membacakannya. Alkitab menyajikan sesuatu yang kontras tentang Rasul Paulus ini. Di mana sebelumnya Paulus yang dikatakan seorang yang jahat dan paling berdosa, malah diutus Tuhan untuk menjadi pelayannya dalam pemberitaan kabar baik keselamatan. Dengan pernyataan tegas mengatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Bapak Ibu, artinya kabar keselamatan itu bukan datang untuk orang Yahudi saja atau untuk orang Yunani saja. Kabar keselamatan itu bukan datang untuk ke-12 suku Yahudi saja. Tapi kabar keselamatan itu datang untuk seluruh suku yang ada di dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika direnungkan bacaan Alkitab ini memang layaklah ucapan Rasul Paulus yang mengatakan kita harus dalam tanda kutip selalu bersyukur. Ucapan bersyukur menurut Alkitab tidak hanya dilakukan pada saat kita berbahagia saja, dan saya yakin juga kita semua telah menyatakan rasa syukur kita dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam ekspresi kita untuk menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan tidak mengatakan bersyukur pada kondisi yang baik-baik saja, tapi kita tetap bersyukur pada kondisi seperti apapun kondisi kita yang kita jalani pada saat itu. Seperti perjalanan Rasul Paulus juga
tidak mulus-mulus saja. Banyak sekali liku-liku perjalanan pelayanan Rasul Paulus. Tapi dia sangat bersyukur karena mempunyai pengalaman hidup bersama Tuhan secara nyata. Dan seluruh pelayanannya baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan suka, dalam keadaan senang dan maupun dalam keadaan susah, sehat maupun sakit. Semua itu benar-benar dirasakan dan dialaminya dan ditopang oleh kekuatan daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ucapan syukur yang kita nyatakan tadi, disebutkan tadi, tidak pada kondisi yang baik-baik saja. Kita wajib bersyukur pada kondisi yang tidak baik-baik saja. Kalau pada kondisi yang baik-baik saja, itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa, hal yang mudah. Tapi pada kondisi yang tidak baik-baik saja, ini adalah kondisi yang terbalik. Kalau kita pada kondisi yang baik-baik saja, kita hidupnya berjemaat baik, hidup berkeluarga baik-baik, bertetangga juga baik-baik. Kita mendapat suatu kehidupan berkat yang baik. Dan ini adalah suatu kehidupan yang pernyataan yang kehidupan berbanding lurus antara perbuatan dan berkat yang kita terima. Kita baik-baik, tapi mendapat berkat yang baik. Dan bagaimana kalau kondisinya sebaliknya? Kita hidup baik-baik, beribadah baik-baik, melayani baik-baik, tapi secara duniawi kita tidak mendapatkan kondisi yang baik-baik saja. Apakah kita mengucap syukur? Saya ingin menceritakan kisah nyata, mungkin cerita ini sudah banyak didengar, tapi sangat menginspirasi. Ada dua orang pemuda yang rajin melayani gereja. Yang satu bernama Budi Haryanto dan yang satu lagi bernama Tommy Widodo. Kedua mereka adalah pelayan-pelayan gereja dengan caranya. Dua-duanya adalah pengarang lagu dan kedua-duanya juga bermusik. Dan yang bernama Budi Haryanto ini selalu melayani berkeliling, melayani anak-anak, melayani musik gerejawi dengan sepeda. Karena dengan bersepeda dia melayani untuk di sekeliling dia. Pada suatu hari Budi Haryanto ini membawa sepotong lagu kepada temannya Tommy Widodo. Lagu itu belum utuh. Karena dia masih mengarang lagunya aja untuk diperlengkapi bersama temannya Tommy Widodo. Lirik lagu itu seperti yang ditampilkan di layar. Refrennya. Jadi Bapak Ibu, yang dibawa cuma refrennya aja. Lagu itu belum lengkap utuh, cuman dia masih refrennya aja. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Kemudian mereka berdua menyelesaikan lagu tersebut. Tidak berapa lama lagu itu pun bisa diselesaikan. Karena mereka yakin ada roh Tuhan yang melingkupi mereka. Sehingga dalam waktu singkat lagu itu dapat diselesaikan oleh mereka. Lagu lengkapnya seperti ini. Ayo kita nyanyikan.
Bapak Ibu, setelah lagu ini tercipta, lagu ini hanya dinyanyikan di lingkungan mereka saja sampai beberapa tahun. Lagu ini tidak dikomersialkan, tidak dinyanyikan di mana-mana, tapi di lingkungan mereka saja sampai beberapa tahun. Dan kehidupan berjalan terus. Temannya Tommy Widodo ini berangkat keluar kota untuk melanjutkan pendidikannya. Tinggallah Budi Haryanto dengan kesehariannya melayani kemana-mana dengan sepedanya. Dan pada tanggal 12 April tahun 2000, Budi Haryanto ini meninggal karena sakit jantung. Menurut Tommy temannya, Budi Haryanto ini tidak meninggalkan apa-apa kepada istrinya. Dia tidak meninggalkan harta kekayaan. Bahkan anaknya yang pada saat itu berumur 4 tahun juga dalam keadaan tunarungu, tuli. Coba kita bayangkan Bapak Ibu. Pada kondisi demikian, dalam keadaan kesederhanaan, pada kondisi yang tidak baik-baik saja, Budi Haryanto ini sangat meyakini bahwa semuanya baik. Apa yang Tuhan perbuat di dalam dirinya dan keluarganya, semua baik. Ia memikirkan pelayanan lebih penting daripada memikirkan berkat Tuhan. Dia memikirkan anak layannya lebih penting daripada memikirkan keinginan-keinginannya. Setelah berjalan beberapa tahun, kemudian baru lagu ini direkam, masuk dalam dapur rekaman, dan kemudian lagu ini booming. Lagu ini terjual dengan begitu banyak kopi. Dan kemudian karena lagu ini begitu booming, ditranslate ke dalam 2 bahasa, bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Padahal pengarangnya sendiri tidak pernah mendengar lagu ini dalam kondisi setelah direkam dengan disisipin oleh musik-musik yang baik. Kemurahan kasih Allah kepada Budi Haryanto memberikan kita teladan kasih dan semangat untuk memberitakan kebenaran ajaran Tuhan dalam kondisi apapun. Teladan dari Allah yang memberikan kemurahan dan panjang sabar, serta bersyukur dalam setiap keadaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bacaan Alkitab pada pagi hari ini Paulus ingin mengatakan kepada Timotius, juga semua murid, pelayan-pelayan Kristus, juga termasuk kita sekarang, bahwa jika Tuhan menyelamatkan aku, orang yang pernah buruk daripada yang lain, maka tidak ada yang perlu putus asa. Dan Tuhan bisa memampukan kamu juga, maksudnya anak-anaknya dan kita juga. Jadi tidak ada yang sempurna. Apapun yang bisa kita buat untuk kebaikan, lakukanlah dengan ikhlas. Sempurna itu hanya milik Allah. Tuhan memilih orang yang Dia pakai dengan kehendaknya dan dengan rencananya. Jika pilihan Tuhan bergantung kepada kesucian, kepada kesalehan, maka tidak mungkin Tuhan memilih Paulus sebagai contoh karya besarnya. Ini yang diulangi oleh Alkitab, bahwa Kristus datang
justru untuk orang berdosa. Dan sebagai orang yang paling berdosa, Paulus menjadi contoh akan kesabaran Kristus bagi semua orang yang berdosa. Selanjutnya, orang yang percaya menerima hidup kekal sebagai anugerah seperti yang dijanjikan Tuhan. Pesan yang lebih dalam lagi kepada kita ingin mengatakan, seperti pengkaderan Rasul Paulus kepada Timotius, kita diajak untuk setia berjuang mewujudkan keteladanan atau menjadi contoh melalui perkataan, baik perkataan kita pada pertemuan maupun komunikasi kita pada sosial media, khususnya melalui sikap dan tingkah laku perbuatan yang penuh kasih nyata setiap saat dan setiap waktu. Ayat terakhir, ayat ke-17 sebagai penutup mengatakan, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut dan dengan sikap yang sempurna masing-masing berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang yang menderita di bawah pemerintahan mati turun dalam kerajaan pada hari yang ketiga naik ke surga di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa dan akan di sana untuk menghukumi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Gereja yang Kristen, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada di kerajaan sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Puji dan syukur kepadamu Tuhan, karena sampai saat ini kami masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah kepadamu hari ini. Kami baru saja membaca dan merenungkan tentang firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami baca, kami dengar dan
kami renungkan adalah pembicaraan yang baik tentang ketuhanan kami kepadamu. Kuatkan kami untuk terus memahami arti dari firman-Mu sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan pagi ini menjadi kekuatan baru bagi kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami juga memohon Tuhan menjaga agar kami dapat menjalankan kehidupan ini dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan sendiri yang mendampingi kehidupan kami bersama keluarga kami masing-masing di hari-hari dimanapun kami berada. Tuhan Allah Bapa yang berada di kerajaan sorga, kami mau berdoa untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa ini dengan berkat yang berkelimpahan dan Tuhan menjaga pemerintahan kami boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab bagi bangsa ini dengan segenap kejujuran dan keikhlasan. Kami juga berdoa bagi negeri kami yang masih dalam pergumulan karena pandemi, sedang dilanda penyakit yang masih belum dapat dituntaskan dengan sempurna. Kiranya Tuhan menjaga dan mengawal negeri kami agar kekhawatiran ini akan segera berakhir. Tuhan yang menyertai dan menguatkan para pemimpin negara kami, baik di pusat maupun di daerah. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu menaungi para pemimpin-pemimpin kami agar terus mempertahankan kebenaran dalam menjalankan pemerintahan. Secara khusus kami berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam pergumulan-pergumulannya, baik pergumulan permasalahan sosial, permasalahan ekonomi, permasalahan kesehatan. Kiranya Tuhan selalu mendengarkan doa-doa kami jemaat-Mu untuk berjuang mengendalikan pergumulan-pergumulan, sehingga kehidupan ini boleh kami jalani dengan baik di dalam penyertaan dan kekuatan Tuhan. Kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang sakit, baik yang sedang berada di rumah sakit maupun yang sedang dirawat di rumah. Kami mau berdoa bagi Ibu Kristina Huta Barat, Bapak Erwin Huta Barat, Bapak Talimbowo Wau, Nyonya Jane Daha, Bapak Ewado Bago, Nyonya Risma Simanjuntak, Nyonya Swastin Daha, Bapak MPL Tobing, Nyonya Tarwinah, Bapak Siriono, Nyonya Tampu Bolon, Bapak Morhan Huta Barat, Bapak Hada Aro Bulolo, Bapak Marulam Parulian Tobing, dan juga kami berdoa bagi anak kami Ririn yang masih dalam pemulihan. Juga kami mau berdoa bagi orang tua dari Bapak Roni Suprapto Simatupang yang sampai saat ini masih dalam kondisi koma di Rumah Sakit Umum Daerah Dumai, ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai mereka yang sakit dengan pengharapan dan kesembuhan daripada-Mu. Kami juga mau berdoa bagi Ibu Pendeta Claudia yang sedang melayani ke Pos Pelkes Solapide Selat Panjang dalam rangka pembinaan tahap kedua calon diaken dan penatua bersama Pendeta Maria Rapartuan dan Pendeta Suryanti Kundu dan tim lainnya. Kiranya Tuhan memberkati tugas dan pelayanan mereka, dan kiranya juga Tuhan membimbing dalam kekuatan dan kesehatan sehingga boleh kembali bertugas ke jemaat masing-masing dalam sukacita, dalam persekutuan. Berkati setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan, ya Tuhan, baik ibadah minggu maupun ibadah pelkat-pelkat dan pelayanan-pelayanan lain di lingkungan pelayanan kami. Tuhan Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa bagi seluruh warga jemaat GPIB Eklesia Dumai. Kami serahkan seluruh kehidupan berjemaat, bermasyarakat dan berkeluarga bagi kami semua, ya Tuhan. Dan Tuhan pula yang menyertai bagi mereka yang sedang berduka cita maupun yang sedang dalam sukacita. Biarlah di dalam sukacita maupun dalam duka cita nama-Mu tetap menjadi tumpuan pengharapan. Kami juga berdoa bagi semua kami yang hadir pada hari ini. Kiranya juga Engkau memberkati ibadah yang telah kami lakukan, dan Tuhan tetap menjaga persekutuan kami untuk tetap dapat melaksanakan ibadah-ibadah
pada waktu yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan ya Allah kami, kiranya Tuhan juga menguatkan kami untuk selalu bersyukur dengan setiap hal yang kami hadapi. Inilah keberadaan kami ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Ampuni kami dalam kesalahan kami, agar kami tetap layak untuk menerima pengasihan daripadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang berada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 14 menyatakan, "Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku
berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Salam damai bagi saudaraku, doa dan harapan seluruh presbiter, bagi seluruh jemaat, kiranya dalam kondisi sehat dan dilindungi Tuhan. Umat Tuhan, sejenak kita mendengarkan warta jemaat untuk sepekan ke depan. Yang pertama, ibadah minggu ke-11 sesudah Pentakosta, tanggal 21 Agustus 2022 akan dilaksanakan secara luring dan daring pukul 09.00 WIB untuk sektor 1 dan 2 ditata layani oleh Pendeta Mary Purwanto Saia, dan pukul 18.00 WIB untuk sektor 3 dan 4 ditata layani oleh Penatua Fauzaro Harefa. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming, dapat melalui kanal YouTube dan Facebook GPIB Eklesia Dumai. Poin yang kedua, ibadah keluarga sektoral. Syukur HUT RI ke-77 akan dilaksanakan pada hari Rabu 17 Agustus 2022 pukul 18.00 WIB secara luring dan daring, dan ditata layani oleh Pendeta Claudia Ingrid Yosef Sahertian. Poin yang ketiga, jadwal ibadah Pelkat GP, PKP, PKB, PKLU dapat diperhatikan oleh seluruh jemaat pada warta jemaat yang telah dibagikan. Majelis jemaat mengundang masing-masing pelkat untuk hadir dalam ibadah tersebut. Poin yang keempat, pelayanan ke pos Pelkes. Yang pertama, Pendeta Claudia Ingrid Yosef Sahertian bersama dengan Pendeta Maria Rapartuan dan Pendeta Suryanti Tundu melayani pembinaan tahap 2 calon tetap diaken dan penatua dan melayani ibadah minggu di pos Pelkes Solafede Selat Panjang pada hari Sabtu Minggu tanggal 13 sampai 14 Agustus 2022. Poin yang kedua, Pendeta Claudia Ingrid Yosef Sahertian bersama Pendeta Maria Rapartuan, Pendeta Suryanti Tundu akan melayani pembinaan tahap 2 calon tetap diaken penatua dan melayani ibadah minggu di pos Pelkes Immanuel Tanjung Medang pada hari Sabtu sampai Minggu tanggal 20 sampai 21 Agustus 2022. Yang ketiga, Diaken Arusaki Talam Benua melayani ke Polpeskes Maranatha Sepakning pada hari ini Minggu 14 Agustus 2022. Mohon dukungan doa untuk jemaat. Tuhan memberkati. Poin yang kelima, Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi saudara-saudara yang berulang tahun dalam minggu berjalan ini, baik ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran. Tuhan Yesus memberkati serta melengkapi sukacita saudara. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Warta jemaat ini dapat diunduh di situs Eklesia Dumai. Untuk mengikuti kegiatan yang akan berjalan seminggu ke depan, Tuhan Yesus memberkati persekutuan kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri sebagai tanda kesediaan kita untuk menjadi saksinya. Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan hiduplah dengan merdeka, sebab Yesus Kristus telah memerdekakan kita. Sebab itu ingatlah selalu untuk berbuat kebaikan dan jauhkanlah hidup kita dari yang jahat. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Kiranya ibadah ini akan berkenan kepada Tuhan dan juga menjadi berkat bagi kehidupan kita. Kami semua presbiter yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Salam.